Oke, ada Mas Rifki gimana? Halo Mas, selamat siang ya. Siang. Jam 12 siang di Gias. Hari kedua kita kesini, kedua kalinya. Jadi kita mau test drive Suzuki Fronx yang tipe GX. Ditemani sama mamang-mamangnya ini, karena nggak ada sales yang menemani kita. Jadi ya udah. Kenapa GX? Karena nggak antri. Kalau yang SGX itu antri. Jadi ya sedapannya lah ya. Jadi kita test drive warnanya ini. Oke. Kuncinya gini ya teman-teman, kecil, kuncinya udah nggak jadul. Terus nyalain AC, nih AC, tak, ya kan, udah kan, suhunya udah low, udah dingin. Jadi interiornya kayak gini, nih, serba gelap, serba hitam, cuman dia di area dashboard tengah tuh ada silvernya, layarnya lumayan Gelap-gelap. Terus ini tipe yang GX ya bang? GX. Tipe yang GX. Terus bedanya sama yang tipe satunya apa? SGX. SGX. SGX bedanya antriannya ini yang SGX. Enggak. Oh enggak ya? Gitu. Beda spesifikasinya dong. Beda. Setahu saya sih yang SGX itu Matic 6 percepatan, cuman kalau yang ini Matic 4 percepatan. Nanti kita cek aja speknya ya. Terus ini Matic-nya konvensional. Masih Matic konvensional, jadi ini ada PRND, M manual, terus ada pedal shift di sini ya. Ini minus, ini plus. Selayaknya mobil Jepang, yang kanan apa? Lampu sen, lampu-lampuan, yang kiri wiper gitu. Oke. Interior sih ya oke lah ya, nggak terlalu modern. Malah ini nyaman sih saya. Oh, dari posisi duduk aman ya? Posisi duduk mantap. 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 Posisi setir? Posisi setir enak sih, nyaman, enak. Ini harusnya udah tilt teleskopik ya. Oh baru tilt doang. Yang GX ya? GX. Kita coba jalan nih. Ini mas apa shift knob-nya nih. Jadi ada tombolnya depan nih. Nah ini D. Pakai handrem ya. Masih pakai handrem ya. Bismillah. Let's go. Oke. Wah, setirnya enteng nih. Oke. First impression setelah digas gimana mas? Ya selayaknya mobil baru ya, enak ya. Oh tadi kan ketemu itu tuh apa? Poldur ya, speed trap. Speed trap. Lumayan langsung mental itunya, suspensinya. Oke. Terus langsung satset ya, tenaganya ya. Langsung satset. Di gas langsung ngerasa ya? Langsung berasa. Wah ini mobil baru. Oke, nah ini kan. Visibility mas, gimana mas? Visibility kiri kanan sih oke ya. Cuman yang depan sama depannya agak pendek dia. Plafonnya terasa pendek gini. Terus ditambah ada stikernya Gias ya. Mungkin kalau stikernya nggak ada, berasa lebih luas lah. Oke. Terus pengaturan si ininya, kursi segala macam masih manual. Kita lewatin. Oh ya nih. Cukup bukan keras ya, bukan keras tapi nimble apa istilahnya, nimble ya. Jadi langsung balik lagi. Tapi berarti hitungannya masih manusiawi ya? Wah, sangat manusiawi mas. Ya. Nah kalau ini lumayan berasa. Kalau ini polisi tidurnya nggak manusiawi. Agak manusiawi ya. Wah, langsung ini ya, responsif banget ya? Responsif. Nah, kita antri, putar balik nih. Oke. Apa ya? Kita mau komentar apa lagi nih? Di sini speedo mas, speedonya lihat nih. Dan seperti ini ya. Ada ini engine motornya, baterainya. Ini apa ya hitungannya? Mild hybrid ya? Mild hybrid. Hybrid tapi yang bukan plug-in. Oh, iya. Itu. Oh, Suzuki Fronx ya. Mas Rifki kan kemarin sempat menggadang-gadangan pengen nih Suzuki Fronx. Pengen, betul. Rasa pengennya makin terpengenkan lagi ya mas? Gimana ya?
tapi belum bisa menyimpulkan sih, belum bisa menyimpulkan. Nanti kita coba dulu ya radius putarnya ya. Tajam, mantap. Radius putarnya tajam sih. Tajam ya. Tajam. Sangat cocok buat yang suka muter-muter. Spionnya ukurannya pas-pasan. Kalau maksudnya ideal gitu. Kalau ngelihat yang SX4 generasi pertama itu kan spionnya kayak tampah ya, gede banget. Kegedean kalau itu. Kegedean ya. Itu kaca rumah itu mas. Kalau ini pas. Ini pas. Tapi somehow kalau misalkan atasnya seperti ini, terus dia nggak begitu gede ya, jadi kan nggak begitu panas juga. Wes. Nah, ini baru responsif loh. Ini belum dibejek banget ya. Belum dibejek banget dan jangan karena bukan mobil kita. Nah, nih. Kalau untuk ini ya, seperti ini ya. Wes. Oke. Visibilitas ke depan tuh kita ada pandangan kapnya tuh masih kelihatan dikit loh, kap mesinnya kelihatan dikit sama wipernya, jadi kayak terlihat dikit. Tapi ya ini masalah pembiasaan aja sih, kayak gini nih. Berasa naik sedan ya berarti? Betul. Visibilitasnya? Iya betul, berasa naik sedan. Posisi duduknya juga nggak yang SUV banget, mungkin karena ini crossover juga ya. Jadi nggak yang gagah gitu. Ini chill, lebih kayak santai gitu mas, kayak santai aja kawan gitu. Nah, coba atur ya. Oke, nah ini lebih. Nah, visibilitas belakang sih agak PR ya, karena kan dari sini ya ini kan headrestnya tuh ada 3 di belakang, which is bagus. Tapi kalau kacanya nggak begitu besar ya, itu juga yang agak ini ya. Headrestnya nutupin ya berarti? Agak nutupin ya. Nutupin. Ya. Cuman anggaplah kalau di belakang itu memang untuk 3 orang, jadi ya enggak, ya sudahlah. Terus interiornya gimana mas? Interiornya sangat gimana ini ya? Kalau menurutmu gimana mas? Aku ngerasanya interiornya tuh tipe-tipe anak muda. Anak muda ya? Agak dinamis, tapi nggak ninggalin kesan kalau ini nih crossover gitu. Crossover kan biasanya yang maco-maco maskulin tuh. Oke. Ya, kalau ini dinamis lah. Nah, kalau duduk di jok kedua, Mas Rian. Mas Rian gimana Mas Rian? Oke sih, oke. Ini di sini legroomnya juga lumayan. Ini luas. Sama AC-nya ada di bawah sini. Oke, ada. Ada. AC-nya ada yang di belakang. Cukup mumpuni. Ada charger dockingnya juga. Oke sih. Ada itu nggak? Ada armrestnya nggak di joknya? Nggak ada. Ini bukan. Tuh 60-40. Tidak ada. Oke. Cuman ini untuk keluarga oke banget. Oke sih, terlihat compact ya. Maksudnya nggak besar mas, kayak kalau mobil depan kan besar sekali tuh. Kalau ini kan lebih compact. Buat ini ya, titik juru. Kita coba ininya, manualnya pakai shifter. Pedal shift. Cara menjangkaunya jauh ya, kejauhan. Ini putar balik. Oke, benar. Masuk. Ternyata. Oke, masuk. Yang orange. Oke. Suaranya ngeplus ya? Rating suara. Jadi ini plus mas, ini plus, tapi sebenarnya pedalnya di sini, di bawah sini. Nah. Cekleknya di bawah. Ceklekannya di bawah. Wes. Kita naik obstacle orange, tanjakan ya, seolah-olah Dieng. Nah. Terus ini naik lagi nih mas? Nggak bisa itu. Enggak ya? Itu EV. Oke. Berarti suasana kita lagi nggak banjir, kita lewat jalan yang biasa. Ini kalau itu gas nih. Ya. Waduh, kacau sih ini. Kacau. Gasnya mantap ya mas. Gasnya mantap. Padahal radius purtanya sih ini cakep banget. Sebagai mobil yang kelihatannya gede ya,
Iya. agak gede, ternyata radius putarnya oke. Mas ini mas ala-ala ini mas. Set. Wes. Ya ini kan simulasi Indonesia ya. Jalanan Indonesia pada umumnya. Wah ini lebih bagus ini daripada yang Indonesia aslinya, kan ada itu, ada lubang-lubang apa, ini apa. Oh saya tahu, ini simulasi gang senggol sih ini. Pedal shiftnya juga nggak nyusahin ya, enak. Oh ini mobil yang DST alias dan seterusnya. Oke. Kita langsung parkir ya mas. Mantap. Mundur ya. Samping gym ini. Oke. Tuh kamera mundur dengan head unit yang mantep ya ukurannya, nggak besar-besar ya, tapi pas gitu loh. Nggak kebesaran. Nggak besar, pas ini. Masih. Oke, siap. Begitulah test drive Fromm kita kali ini yang tipe GX ya, Matic. Nanti kita summary. Karena kita harus antri dengan yang lainnya, jadi kita harus syuting cepet-cepet gitu. Oke. Terima kasih teman-teman udah menyimak. Oke, sebelum kita kesimpulannya kayak apa, kita mending go fresh dulu ya. Biar seger kalau ngomong deh. Lalu sponsor. Oke, jadi tadi kita udah test drive Suzuki Fromm tipe GX karena antriannya nyampe sedikit dan kita paling cepat dapatnya karena SG antriannya panjang banget. Nah, kesimpulanku mas, ini mobil handlingnya enak banget, suspensinya so-so lah ya. Terus di dalam kalau udah nyetir itu nggak sempit yang ketika kita cuman naik terus turun lagi. Naik turun lagi itu gimana? Iya, maksudnya mobilnya diem terus habis itu kita naik nyoba gini-gini terus ternyata nggak sesempit itu dan apa namanya visibility-nya oke ya. Peredamannya juga bagus sih, peredamannya bagus. Handlingnya apa namanya radius putarnya tuh tajam gitu loh, enak. Jadi walaupun mobilnya tuh kelihatan seukurannya medium segitu, tapi itu kalau mobilnya gampang. Nah yang surprising lagi setirnya enak, setirnya enteng tapi nggak enteng-enteng banget loh, jadi lumayan enak. Nah, ini bootnya Suzuki gede banget ya. Nah, tapi tadi kita kan test drive Fromm, ini kan itu salesnya banyak sekali nih. Nah, tapi kita tadi ditemani sama abang-abangan, saya nggak tahu, kayaknya yang bertanggung jawab yang ngurusin atau nemenin test drive gitu ya, dengan kondisi tertentu ya gitu. Jadi ini banyak sekali nih mas mbaknya yang sales ya. Cuman karena biasanya kan kalau kita test drive itu kan ditemani sama sales, terkecuali yang tadi kita nggak tahu kenapa ditemani sama abang-abangan random ya. Bukan random ya, tapi yang memang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Cuman kita jadi agak bingung mikir nanya-nanyanya kemana nih. Iya, karena kan kita mau nanya sales ini gimana, terus apa namanya respon masyarakat melalui POV sales itu gimana gitu. Tapi nggak bisa, jadi ya udahlah. Mereka punya tugas sendiri kayaknya. Iya, mungkin lagi sibuk atau apa ya. Jadi ya udahlah. Oke. Jadi kesimpulannya kalau buat ini kan kemarin Mas Rifki pernah ngomong pengen nih. Nah, tetap pengen apa gimana nih? Ini ngomongin ini ya, berduit ya? Iya. Pengen saya. Pengen. Walaupun ternyata look interior ada minusnya menurut saya. Tapi overall ini produk yang bagus. Dengan harga segitu worth to buy ya? Bahkan saya kalau misalkan ini ada duit tapi mepet, saya ambil yang manual, saya ambil. Jadi emang oke itu. Mantap, bagus. Produknya bagus. Oke. Modelnya juga keren. Ala-ala JDM yang J-nya Jepang.
Ya emang Jepang. Iya. Oke. Betul. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu di Video-video. video-video atau review yang lain ya.